Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, berdiskusi kembali pada diskusi mingguan kali ini. Dan saya di sini selaku pemateri akan membawakan sebuah materi dengan tema yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Di dalam jenis-jenis media pembelajaran ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu macam-macam media pembelajaran. Yang kedua yaitu kita mempelajari tentang prinsip pemilihan media pembelajaran. Ya, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Kita ketahui bahwasanya media pembelajaran ini memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Secara umum, menurut ilmuwan Rudy Bretes itu ada 7 klasifikasi tentang media. Yang pertama yaitu media audio visual gerak. Yang kedua yaitu media audio visual diam. Yang ketiga yaitu media audio semi gerak. Yang keempat yaitu media visual gerak. Yang kelima yaitu media visual diam. Yang keenam yaitu media audio, dan juga yang terakhir yaitu media cetak. Berdasarkan berbagai pendapat mengenai media tersebut, maka jenis-jenis media pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu media visual. Apa yang dimaksud dengan media visual? Media visual di sini kita artikan sebagai suatu alat ataupun sumber belajar yang mana di dalamnya itu berisikan sebuah pesan ataupun informasi, khususnya pada materi pelajaran, yang mana disajikan secara menarik dan juga kreatif dengan menggunakan indera penglihatan. Lebih tepatnya, media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum. Lebih tepatnya media ini tidak dapat digunakan oleh para tunanet. Macam-macam media visual itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu media gambar ataupun foto. Media gambar ataupun foto ini dapat mempermudah pendidik dalam menyampaikan pesan ataupun informasi, dan juga mempermudah peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Yang kedua yaitu peta konsep. Peta konsep adalah suatu gambar yang mana menyajikan ataupun menyampaikan suatu hubungan yang bermakna antara konsep dari suatu pokok-pokok materi pembelajaran dan dapat dirangkum. Peran dari media visual seperti peta konsep ini adalah dapat mempermudah peserta didik dalam memahami sebuah materi, dan juga menarik minat peserta didik untuk berpikir secara kritis dan juga kreatif. Yang selanjutnya yaitu diagram. Apa itu yang dimaksud dengan diagram? Diagram di sini yaitu suatu media visual yang mana digunakan untuk memaparkan suatu ataupun menerangkan suatu data yang akan disajikan dalam bentuk gambar, seperti gambar-gambar yang dapat mempermudah untuk memahami isi dari materi yang disajikan. Yang selanjutnya yaitu grafik. Apa itu grafik? Grafik adalah suatu media visual yang berupa grafis, dan penyajiannya ini menggunakan titik-titik ataupun garis-garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Yang terakhir yaitu media peta ataupun globe. Apa itu yang dimaksud dengan media ataupun globe? Jadi media ini berupa suatu gambar atau benda yang mana berfungsi untuk menyajikan data sebuah lokasi. Fungsi dari peta dan globe ini dalam media belajar adalah mempermudah pendidik dalam menunjukkan letak-letak suatu daerah, suatu provinsi, bahkan juga negara. Untuk selanjutnya yaitu kita mengetahui bahwasanya media dan visual ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang mana dimiliki oleh peserta didik, dapat membangkitkan keinginan dan juga minat baru untuk belajar, kemudian meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap sebuah materi yang disajikan dengan menggunakan media visual ini. Dan juga media ini yaitu mudah untuk diaplikasikan dan juga tahan lama, sehingga peserta didik dapat membaca ataupun melihatnya berkali-kali.
untuk kekurangannya yaitu dari media visual ini kurang praktis dalam penggunaannya, hanya berupa gambar ataupun tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang mana berkebutuhan khusus, seperti contohnya yaitu para tunanetra. Untuk selanjutnya yaitu kita dapat mengetahui dari jenis-jenis media pembelajaran yang kedua yaitu media audio. Apa itu media audio? Media audio di sini kita artikan sebagai suatu sumber belajar yang mana berisikan sebuah pesan ataupun materi pelajaran yang disajikan secara menarik, kreatif, dan juga diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja, karena media ini hanya berupa sebuah suara. Dapat kita ketahui macam-macam media audio ini. Yang pertama yaitu laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa ini sebuah media audio yang berfungsi untuk menunjang proses belajar mengajar, yang mana media ini biasa digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran seperti mendengarkan percakapan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris mungkin, ataupun bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu radio. Radio ini sebuah media audio yang mana berupa benda ataupun alat yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan juga diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja, yang mana fungsi dari radio ini yaitu dapat memberikan sebuah informasi yang mana dimuat di dalamnya sebuah pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Selanjutnya kita dapat ketahui media audio ini juga memiliki sebuah kelebihan ataupun kekurangan. Kita ketahui bahwa kelebihan dari media audio ini yaitu media ini mudah dibawa dan juga mudah untuk dipindahkan, sehingga mudah dalam penggunaannya. Materi tersebut dapat diputar-putar kembali oleh peserta didik, dapat juga merangsang keaktifan pendengaran dari peserta didik, dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis dan lain sebagainya. Dan untuk kekurangannya dari media audio ini yaitu media ini bersifat abstrak. Abstrak di sini karena hanya berupa sebuah suara, sehingga pada hal tertentu juga memerlukan sebuah bantuan dari media visual. Karena media audio ini bersifat abstrak serta susunan kalimat, media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, lebih tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. Untuk jenis-jenis media pembelajaran yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual di sini diartikan sebagai jenis media pembelajaran ataupun sumber belajar yang berisikan suatu pesan ataupun materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan juga kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan juga indera penglihatan. Media ini berupa suara maupun gambar. Dapat kita ketahui bahwasanya media-media audiovisual ini terbagi menjadi berbagai macam, seperti video atau film, televisi, ataupun layar proyektor atau LCD. Media audiovisual ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan sama halnya seperti media audio dan juga media visual. Kalau media audiovisual ini memiliki kelebihan yaitu pemakaiannya ini sangat praktis dan juga menarik karena bisa digunakan berkali-kali dan juga dari generasi ke generasi. Dapat menghemat waktu dan video atau film ini dapat diputar secara lahan perlahan, bisa diulang kembali. Untuk kekurangan dari media audiovisual ini itu membutuhkan sebuah keahlian ataupun keterampilan khusus dalam menyajikan sebuah materi ataupun gambar, baik gambar itu bergerak maupun gambar itu diam. Oleh karena itu pembuatan media ini cenderung lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan media visual ataupun media audio. Terkait dengan pembahasan yang kedua yaitu prinsip dalam
pemilihan media pembelajaran. Kita ketahui semakin beragamnya media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar, pemilihan media hendaknya memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu kejelasan maksud dan juga tujuan dari pemilihan media tersebut. Apakah media ini untuk keperluan hiburan, informasi umum, pembelajaran, atau hal-hal lainnya. Yang kedua yaitu familiaritas dalam media, yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan juga ciri-ciri media yang akan dipilih, serta siswa itu pernah mengetahuinya untuk belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga yaitu membandingkan dan juga menyesuaikan sejumlah media yang akan digunakan, karena adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pelajaran ataupun tujuan pembelajaran sesuai dengan materi-materi yang akan disampaikan. Maka dari sini juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Sebagai contohnya yaitu tujuan penggunaan dari media tersebut. Yang kedua yaitu sasaran penggunaan media. Yang ketiga yaitu karakteristik media. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan media tersebut yang ada di lingkungan. Ya mungkin cukup sekian makalah dari saya, cukup sekian diskusi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada saran, masukan, atau kritikan dari teman-teman, mohon pencerahannya. Syukron ala istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.